Bab 516, Elena vs 2 Raja Spiritual 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah beberapa waktu, Elena akhirnya mendarat di Pulau Batu di salah satu kota pelabuhan besar di negara bagian ini, Safir. Tempat ini terkenal dengan pelabuhannya yang dalam secara alami dan perairannya yang biru, warna safir. Maka namun terlepas dari karakteristik alam yang sangat penting bagi Safir, kota ini juga merupakan salah satu kota pelabuhan di negara bagian ini, tempat ratusan ribu ton sumber daya dan produk kerajaan ini datang dan pergi. Dan seperti Portland, kota berukuran sedang ini memiliki banyak peluang, serta kualitas hidup di atas rata-rata di wilayah tersebut. Ada asosiasi dari berbagai profesi dan kantor cabang dari beberapa keluarga bangsawan di negara bagian ini. Bagaimanapun, Elena baru saja meninggalkan salah satu pelabuhan lokal Safir, setelah melewati pos imigrasi dan kemudian berjalan ke pedalaman kota ini. Aku harus menyewa kereta dari kota ini ke ibu kota, jadi dia berpikir dalam hati sambil berjalan di jalanan lebar kota ini. Dia tidak bersama binatang apapun, karena dia dan Ellen sebelumnya melakukan perjalanan dengan perahu ke kerajaan ombak. Setelah itu, pada saat itu, keduanya pergi ke kota kering dengan seekor binatang terbang, yang dibawa kembali oleh teman Elena lebih dari setahun yang lalu. Dengan itu, Elena telah meninggalkan kota kering di sini tanpa tunggangan apapun, jadi dia perlu menyewa layanan semacam ini. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menuju ke salah satu dari banyak tempat di mana dia bisa menyewa layanan semacam ini. Sementara itu, pelabuhan setempat memiliki aula dengan beberapa penjaga yang bekerja di pos imigrasi kecil. Biaya masuknya adalah, begitu, jadi Anda datang dari kerajaan salju. Tidak, Bu, Anda tidak dapat memasuki negara bagian kami secara gratis hanya karena Anda datang. Beberapa suara terdengar di tempat yang bising itu, sementara banyak orang dengan barang bawaan di tangan lewat dari waktu ke waktu, sementara beberapa antrean terbentuk. Tapi itu hanya bagian paling umum dari pos penjagaan kerajaan ini. Jika seseorang berjalan beberapa meter lagi dari tempat itu, orang tersebut akan menemukan ruang yang serupa dengan yang sebelumnya tetapi dengan pergerakan yang jauh lebih sedikit. Daerah itu adalah tempat para bangsawan dan ahli yang berkuasa lewat, di mana seseorang bisa mendapatkan izin untuk memasuki negara ini lebih cepat. Itu karena keluarga kerajaan setempat berhasil mengontrol perbatasan mereka dengan lebih efisien dibandingkan kerajaan lain di wilayah tersebut karena faktor geografis. Oleh karena itu, siapapun yang masuk ke negara bagian ini harus melalui layanan imigrasi di posko seperti ini di Safir. Bagaimanapun, meski pos biasa itu dipenuhi orang, kawasan unik ini sepi, hanya ada setengah lusin orang selain penjaga di lokasi ini. Biaya masuk untuk keluargamu adalah 19.000 kristal tingkat rendah. Seorang penjaga dari tempat itu mengatakan hal ini ketika tiba-tiba orang lain mendekatinya dan menanyakan sesuatu dengan suara pelan. Saya mendengar dari Len bahwa Anda ingin berbicara dengan saya. Apa masalahnya? Mendengar ini, penjaga sebelumnya berhenti berbicara dengan keluarga di depannya sambil menunggu kristal. Beberapa menit yang lalu, Raja Spiritual Muda tiba di lokasi ini. Dia berkata, setelah itu, penjaga tersebut menerima pembayaran dari keluarga tersebut dan kemudian mengirimkan beberapa barang serupa kepada orang-orang tersebut sambil tersenyum. Semoga harimu menyenangkan. Setelah keluarga itu pindah dari sana, pria sebelumnya itu akhirnya berbicara lagi. Raja Spiritual Muda, hal itu tidak biasa ditemukan di tempat seperti kita. Dia pasti salah satu jenius dari keluarga besar daerah. Bagaimanapun, saya akan menyampaikan informasinya. Beri saya karakteristiknya dan juga informasi yang Anda kumpulkan. Baiklah, dan tidak lama kemudian keduanya menyelesaikan urusan mereka, dan lelaki tua itu meninggalkan pos imigrasi itu. Adapun penjaga sebelumnya, dia kembali ke tugasnya yang biasa, tidak terlalu mempedulikannya. Hal yang baru saja terjadi bukanlah hal yang aneh di wilayah ini, karena Raja Spiritual selalu dianggap sangat serius, tidak peduli level mereka. Namun, setelah dimulainya ketegangan antara keluarga Nash dan Allen, ketegangan itu semakin meningkat. Faktanya, setiap kali seorang Raja Spiritual tiba atau berangkat dari salah satu kota pelabuhan di negara bagian tersebut, para penjaga seperti kota pelabuhan tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi mereka. Tapi, tentu saja keluarga kerajaan tidak bertanggung jawab atas hal ini. Sebaliknya, mereka yang mencari hal seperti itu adalah keluarga bangsawan,
yang terlibat dalam kekacauan baru-baru ini. Akibatnya, para penjaga standar ini, yang tidak ada hubungannya dengan perang yang sedang berlangsung dan tidak dilarang menjual informasi siapapun, hanya memanfaatkan peluang untuk mendapatkan lebih banyak kristal. Itu adalah pekerjaan mudah, dan tidak ada bayarannya, dengan buruk. Jadi setiap kali orang-orang berkuasa datang dan pergi dari pelabuhan di Pulau Batu ini, eselon atas dari masing-masing kota ini akan mengetahui informasi ini. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama sampai informasi tentang kedatangan Elena sampai ke orang yang tepat. Beberapa jam telah berlalu sejak Elena tiba di Safir. Sejak kedatangannya, dia telah memesan perjalanan kereta dari kota ini ke Old Stone, berangkat besok pagi. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia tidak membuang banyak waktu di tempat ini, yang dia tahu, hanya melakukan dua hal. Pertama, dia pergi makan di restoran lokal kelas atas, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Lagi pula, meski ada juru masak tingkat rendah kelas 2 di kota kering, mereka masih memerlukan banyak pelatihan untuk memenuhi standar kuliner wanita muda ini. Elena sering makan di tempat yang memiliki koki kelas 2 tingkat menengah, jadi mau tak mau dia merasakan keinginan untuk kembali menyantap makanan lezat yang diproduksi oleh para ahli tersebut. Kedua, setelah makan enak, Elena menemukan tempat untuk bermalam di mana dia bisa berkultivasi dan beristirahat. Dia belum tidur di tempat tidur selama hampir seminggu, dan karena itu, dia sangat menginginkannya sekarang. Dengan itu, Elena tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai hotel yang dimaksud, di mana dia mandi air panas dalam waktu lama lalu pergi berkultivasi dan kemudian tidur. Pagi selanjutnya, Elena bangun pagi-pagi sekali setelah malam yang damai di kamar hotel tempat dia menginap. Setelah bangun tidur, dia segera mengemasi barang-barangnya dan memakan segenggam stroberi yang dia beli di kota kering. Kemudian, dia akhirnya meninggalkan tempat itu dan menuju kereta sewaannya. Selamat pagi, Nona. Saya sudah mempersiapkan segalanya untuk perjalanan kita sehingga kita bisa berangkat kapan saja. Kata kusir dengan hormat, segera setelah melihat kedatangan Elena yang cantik. Bagus sekali. Ayo berangkat sekarang juga. Setelah mengatakan itu, pemuda pirang itu naik ke gerbong itu, dan kusir melakukan apa yang harus dia lakukan sampai binatang buas yang menarik gerbong itu mulai berlari melalui jalanan kota Safir. Namun, saat mereka bergerak di bawah langit mendung dini hari tadi, kereta yang disewa oleh wanita muda ini tiba-tiba berhenti tepat sebelum meninggalkan area yang dibangun di kota itu. Nona, kita ada masalah, kata kusir dengan nada lemah saat dia berbicara kepada Elena melalui jendela kecil. Setelah itu, Elena segera turun dari gerbong itu dan melihat dua orang berdiri di tengah jalan, tepat di depan pintu keluar yang seharusnya mereka lewati. Mereka adalah dua pria yang mengenakan baju besi dengan simbol berbeda, dan keduanya memiliki kultivasi spiritual pada kultivasi tahap ke-6. Menyelidiki keduanya, Elena segera menyadari kekuatan mereka. Kamu berada di level 51, dan kamu berada di level 52. Dia memikirkannya sambil melihat secara berurutan ke arah kedua pria itu, yang sepertinya sedang tertawa saat ini. Nona Elena Neal, selamat datang di Pulau Batu setelah sekian lama. Yang lebih kuat dari keduanya mengatakan itu. Kamu mencapai level 50, luar biasa. Aku yakin keluargamu akan senang mengetahui itu. Sayangnya bagimu, ini tidak akan pernah terjadi. Yang lain berkomentar sambil membuat ekspresi serius. Oh, dan apa yang ingin kalian lakukan? Setelah mendengar komentar kedua pria itu, Elena hanya bisa tersenyum kecil. Dia tidak seperti itu karena dia menyukai masalah. Lagi pula, dia tidak bisa digambarkan sebagai orang yang suka berkelahi. Tapi, wanita muda ini mau tak mau menganggap kelakuan kedua pria ini menyedihkan. Dia jauh lebih kuat dari keduanya dan kadang-kadang terbiasa berlatih dengan Minos. Oleh karena itu, dia merasa sangat nyaman pada saat ini, meskipun dia memiliki kekurangan dalam jumlah dan tingkat kultivasi. Dan dia sadar bahwa tidak mungkin lawan-lawan ini mengetahui kekuatannya di atas rata-rata. Tapi meski begitu, dia mau tidak mau memandang mereka seolah-olah dia adalah sepasang orang idiot. Apa yang akan kami lakukan padamu? Apakah kamu menanyakan hal itu? Sepertinya Nona Elena tidak mengerti situasinya, Bert. Apakah kamu ingin menjelaskan padanya? Yang lebih lemah dari kedua individu mengatakan ini dengan nada mengejek sambil menertawakan Elena. Keduanya bukan keturunan bangsawan seperti Elena. Namun,
Meskipun mereka berdua memiliki teknik yang lebih rendah dibandingkan wanita muda ini, mereka yakin bisa menanganinya dengan mudah. Lagi pula, perbedaan antara teknik tingkat hitam dan tingkat biru tidak terlalu besar, dan kedua pria ini sudah berada pada level yang lebih tinggi dari miliknya. Dengan itu, mereka datang ke sini dengan keyakinan bahwa mereka akan lebih unggul melawan Elena. Setelah mendengar pertanyaan dari rekannya, Bart, level 52, tertawa. Hehehe, dia benar-benar bodoh. Nona Elena, tahukah kamu bahwa Pulau Batu menjadi sedikit tidak aman akhir-akhir ini? Temanmu Ellen telah banyak mengganggu kehidupan lokal. Tapi tetap saja, kamu muncul di kota seperti ini, tanpa pendamping, benar-benar rentan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan suara dengan lidahnya, tipikal orang yang mengungkapkan kekecewaannya. Sepertinya kamu melewatkan beberapa kelas keluarga Neil, ya. Hehe, temanmu Ellen berhati-hati untuk tidak tampil di depan umum tanpa pengamanan tapi melihatmu bepergian sendirian. Oh, jadi, apakah kamu musuh Ellen? Dari mana asalmu? Elena bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah mengira akan didekati oleh orang-orang pada kultivasi tahap ke-6 dalam perjalanannya. Tetap saja, tidak ada cara baginya untuk mengetahui apakah orang-orang ini akan menjadi sekutu atau musuh tanpa presentasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, meski menyadari permusuhan dari keduanya, dia tidak tahu apakah mereka bekerja sama dengan keluarga Allen. Tapi mengetahui hal itu, dia sekarang yakin apa yang harus dia lakukan terhadap keduanya. Kami tidak perlu memberimu kepuasan. Ngomong-ngomong, kamu tidak menanyakan pertanyaan di sini. Yang lebih kuat dari keduanya berkomentar dengan angkuh ketika energi spiritualnya mulai mengalir lebih cepat ke seluruh tubuhnya. Tapi kamu beruntung. Kamu memiliki informasi yang kami butuhkan, jadi, kami tidak akan langsung membunuhmu. Kata kultivator level 51 sambil bersiap untuk bertindak. Ayo Bart, cepat habisi wanita ini. Melihat dan mendengar dua pria di depannya ini, Elena tersenyum sekali lagi sebelum akhirnya mengatakan sesuatu kepada mereka berdua. Hehe, sebenarnya kalian baru saja membantu Ellen dan aku. Menghilangkan dua musuh di tahap ke-6 bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan. Menyedihkan, aku bahkan tidak khawatir untuk membasmi cacing seperti kalian berdua, tapi tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengan kalian berdua. Dia kemudian meletakkan tinjunya setinggi wajahnya dan mengambil posisi bertarung. Apakah ada hal terakhir yang ingin kau bicarakan? Itu adalah kesempatan terakhirmu. Bicaralah selagi bisa. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kultivator level 52 berkomentar tepat sebelum dia mulai bergerak melalui tempat itu. Di saat yang sama, Bart hanya tertawa mendengar komentar konyol Elena. Tapi dia terkesan dengan hal ini saat dia bersiap untuk mengaktifkan serangan yang menentukan. Kupikir wanita ini hanya tahu cara membuka kakinya. Tapi sepertinya dia bukan perempuan jalang. Melihat kedua pria itu berlari ke arah berbeda, sudah mengaktifkan tekniknya masing-masing, Elena tetap di sana, menunggu momen terbaik untuk bertindak. Dia lebih kuat dari keduanya dalam hal kemampuan bertarung. Namun, tidak seperti Minos, yang bisa mencuri energi lawannya selama pertarungan, dia tidak memiliki keunggulan itu. Akibatnya, Elena harus berhati-hati dengan pengeluaran energinya selama pertempuran. Dia mungkin lebih kuat dari kedua pria itu, tapi dia memiliki cadangan energi yang lebih kecil daripada mereka. Oleh karena itu, jika dia ceroboh dan menunjukkan keanehannya, mereka berdua mungkin menyadari kesalahan mereka karena meremehkannya. Dan hal itu dapat menyebabkan pelarian yang tidak diinginkan. Awalnya, Elena tidak mencari masalah, setidaknya sampai dia kembali ke ibu kota Pulau Batu. Tapi karena kedua orang ini menghalanginya, dia bisa saja mengurangi kekuatan musuh sekarang. Benar, teruslah mendekat, remehkan aku, pikir Elena dengan tenang sambil melihat serangan musuh terbentuk di udara. Tiba-tiba, badai dengan angin kencang terbentuk di depan tempat kultivator level 51 itu berdiri saat dia mengarahkan serangan ini ke sisi kanan Elena. Di saat yang sama, bola lampu merah muncul di tangan Bart dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menuju ke sisi kiri Elena. Jatuhlah padaku, salah satu dari mereka mengatakannya dengan lantang, karena dia menggunakan sebagian besar pengembangan spiritualnya dalam serangannya. Astaga, astaga. Suara berbeda bergema di tempat itu, saat kedua serangan yang dilancarkan ke arah Elena membelah udara, hingga akhirnya hanya berjarak beberapa senti saja dari tubuh wanita muda ini.
Biarkan aku menunjukkan betapa lemahnya kamu. Tapi sebelum kejadian yang diharapkan oleh kedua lawan dari pemuda pirang ini terjadi, mereka mendengarnya, dan kemudian sesuatu yang unik terjadi. Elena kemudian menghilang dari tempatnya, berlari dengan kecepatan tinggi hingga mencapai tengah-tengah lawan tersebut. Setelah itu, dia berhenti berlari dan mengangkat tangannya ke arah dada pria tersebut. Cahaya terbakar. Segera setelah mengaktifkan teknik serangan tingkat perak, sebuah bola emas muncul di masing-masing tangan Elena. Kedua bola ini sepertinya terbakar seolah-olah itu adalah bintang kecil yang akan meledak. Akhirnya, setelah hanya 1 milidetik, berkas cahaya setengah keemasan, setengah oranye terkondensasi menjadi seberkas cahaya, menuju ke target dari sebelumnya. Set, apa? Tidak mungkin. Bert berseru tak percaya, merasa sangat rentan saat ini. Dia bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu. Hal seperti itu, bahkan lebih unggul dari apa yang bisa dia tampilkan pada levelnya, sesuatu yang telah mencapai kekuatan yang setara dengan serangan penuh dari seorang kultivator level 53. Dan Elena telah menyerang dua orang secara bersamaan dengan jumlah kekuatan yang sama, setelah sepenuhnya menghindari serangan terkuat lawannya. Meskipun itu tidak membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang bahkan lebih tinggi dari level 53, kedua raja spiritual berpengalaman ini merasa bahwa Elena sangat berpengalaman dalam pertarungan sengit. Kemampuan untuk mengaktifkan teknik yang sama membuktikan bahwa dia adalah tipe orang yang langka di bagian benua ini, tipe yang tak terkalahkan di levelnya sendiri. Saat mereka mempertimbangkan hal ini, ketakutan dan hampir tidak berdaya, kedua pria itu akhirnya merasakan kekuatan teknik tingkat perak milik wanita muda itu. Tidak mungkin, dia baru di level 50. Yang lebih lemah dari keduanya mencoba memahaminya, tapi tidak ada apa-apa. Yang tersisa baginya hanyalah merasakan pertahanannya runtuh satu demi satu dengan cepat hingga serangan yang dilancarkan Elena menyentuh dadanya. Ah! Jeritan kesakitan memenuhi kesunyian pagi hari saat dua pria terjatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Ah! Ampun, Nona Elena, ampun! Yang lebih kuat dari keduanya berteriak ketika air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Dia merasa seolah jiwanya terbakar sementara armornya meleleh dan lubang radius 8 cm terbentuk di tengah dadanya. Sial bagi mereka berdua, serangan yang digunakan Elena berakibat fatal. Hal seperti itu tidak hanya akan menghancurkan bagian fisiknya, tapi juga akan membakar jiwa targetnya. Oleh karena itu, meskipun hati orang-orang ini tidak dihancurkan saat ini, mereka tetap akan mati karena mereka tidak mampu menghentikan serangan seperti itu. Kamu sudah mati. Kamu hanya belum menemukan jawabannya. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Elena memperhatikan orang-orang ini sejenak, melihat keputusasaan di mata mereka masing-masing. Teknik yang dia gunakan berakibat fatal, tetapi karena kedua individu tersebut lebih kuat darinya dalam hal kultivasi, mereka masih melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Faktanya, para pria ini tidak akan berakhir dalam situasi ini jika mereka lebih berhati-hati terhadap wanita muda dari keluarga Nil ini. Namun, mereka tidak siap menghadapi teknik tingkat perak yang kuat yang telah dipelajari Elena di tentara dataran hitam dengan tidak bertindak hati-hati. Teknik seperti itu cukup fatal, tetapi jika lawan melindungi dirinya dari teknik itu dan memiliki energi lebih dari 100% daripada orang yang menyerang, akan ada peluang untuk bertahan hidup. Namun tidak satupun dari syarat-syarat ini yang dipenuhi oleh orang-orang itu, dan sekarang mereka merasakan dampak dari hal tersebut pada tubuh dan jiwa mereka. Akhirnya, ketika Elena menyadari bahwa mereka masih perlu waktu untuk mati, dia memutuskan untuk bertindak dan menyelesaikannya secepat mungkin. Tidak akan menarik jika salah satu dari keduanya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan informasi kemampuannya melalui surat atau orang yang lewat. Dengan cara ini, Elena kembali beraksi sambil berlari menuju lawan terkuat, yang tampaknya berada di posisi terbaik. Saat melakukan itu, pertama-tama dia mengaktifkan teknik gerakannya dan berlari ke punggung orang itu hanya dalam sepersekian detik. Lalu dia sekali lagi menggunakan teknik serangannya sambil memegang kepala pria itu. Tidak, dia berteriak ketakutan, menyadari bahwa ketika mencoba menanggung kerusakan fisik dan jiwa, wanita muda itu muncul di belakangnya. Set, ledakan. Namun, di tengah jeritan kesakitannya, teknik Elena tiba-tiba muncul di tempat itu, kali ini tepat di sisi leher pria itu. Setelah itu, kepalanya meledak seperti semangka, menyebabkan tubuh raja spiritual yang tak bernyawa ini terjatuh ke tanah secara perlahan. Seorang kultivator level 52 telah meninggal.
Dan meski ledakan di kepalanya cukup mengejutkan, namun tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tempat itu. Nyatanya, yang tersisa hanyalah sepotong daging arang yang terbakar. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama bagi Elena muda untuk melakukan hal yang sama dengan orang lain, yang bahkan tidak menyadari kematian rekannya. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada raja spiritual lainnya, karena levelnya lebih rendah, dan dia harus menghadapi kekuatan ofensif yang sama dengan rekannya. Setelah menerima serangan kedua, pria ini bahkan tidak berteriak putus asa atau mencoba memohon belas kasihan. Sebaliknya, rasa sakit yang dia rasakan begitu kuat sehingga saat Elena bangkit dan menyerangnya, baginya, itu adalah hasil terbaik. Lagi pula dia akan mati, setidaknya mengakhiri penderitaannya. Dengan itu, pertarungan telah usai, dan Elena telah membunuh dua raja spiritual. Sulit dipercaya, kusir tua kereta yang disewa Elena di Safir berpikir dalam hati, pucat pasi karena ketakutan. Orang tua ini sudah mencapai level 40, jadi dia mengerti betul betapa kuatnya orang-orang yang berhenti di depan gerbongnya tadi. Dan ketika dia menyadari bahwa orang-orang seperti itu bermaksud melawan Elena, lelaki tua ini merasa sangat kasihan pada wanita ini. Namun, kenyataan menjadi kejutan besar bagi lelaki tua ini. Wanita yang seharusnya dibawa dari sini dalam keadaan setengah mati baik-baik saja. Dia juga telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan membunuh kedua lawannya. Karena itu, kusir tua ini mau tidak mau merasa tidak percaya dan terkejut. Meneguk. Di sisi lain, ketakutan yang dia rasakan saat itu sama besarnya dengan keterkejutannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya karena kagum. Dunia ini sungguh luas. Pantas saja ada yang bilang jangan menilai buku dari sampulnya. Jadi lelaki tua itu berpikir sendiri ketika dia melihat Elena mengumpulkan cincin spasial dari kedua mayat itu. Ah, lain kali aku bertemu anak-anakku, aku harus mengajari mereka hal ini agar mereka berdua tidak berakhir seperti para ahli ini. Seringkali, level adalah segalanya. Tapi siapa yang tahu kalau pihak lain adalah salah satu monster itu? Hal terbaik adalah jangan pernah mengganggu. Sementara kusir itu memiliki banyak pemikiran yang melintas di benaknya, Elena selesai mengumpulkan barang-barang milik raja spiritual itu. Mereka tidak miskin, pikirnya terkejut setelah menganalisis seluruh isi cincin itu. 6 teknik tingkat hitam dan 21 teknik tingkat biru. 200.000 kristal tingkat rendah, 2.514 kristal tingkat menengah, ratusan item tingkat 1 tingkat tinggi. Lusinan senjata, pil, dan susunan tingkat 2 tingkat rendah. Dan bahkan tingkat menengah tingkat 2 tameng. Kekayaan mereka berdua memang tidaklah rendah menurut standar raja spiritual tingkat rendah di wilayah ini. Namun, hal ini tidak terlalu aneh terjadi. Bagaimanapun, peluang tidak selalu muncul untuk semua orang, dan terkadang keberuntungan bisa banyak membantu. Di sisi lain, para raja spiritual yang menyerangnya mungkin telah hidup selama berabad-abad. Dengan itu, mereka bisa mendapatkan beberapa peluang yang biasanya tidak umum bagi para kultivator muda seperti Elena, yang hanya memiliki pengalaman beberapa tahun. Akan lebih mudah untuk mendapatkan barang pada waktu tertentu, dan pada waktu lain, produk yang sama akan menjadi langka. Mengingat kenyataan itu, Elena tidak terlalu mempermasalahkannya, selain keterkejutan awalnya. Item dan teknik kelas 1 ini akan saya berikan kepada tentara dengan imbalan poin prestasi. Selebihnya, hehe, saya simpan satu. Bagian dan jual yang lain. Elena merenungkan pencapaian ini saat dia memasuki gerbong yang dia sewa. Ayo, jalannya sudah jelas. Ya Bu, ketika kereta itu kembali melaju menuju bagian tengah Pulau Batu, Elena tidak butuh waktu lama dan segera mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada saat ini, kereta yang ditumpangi Elena muda tiba cukup dekat dengan batu tua agar penumpangnya dapat melihat kota dari jauh. Saat itu adalah permulaan hari di wilayah ini, dan kesegaran khas pagi hari menyelimuti tempat ini sementara Elena merasakan semilir angin menerpa wajahnya di luar gerbong itu. Ah, senang bisa kembali. Dia bergumam sambil menutup matanya. Setelah berhari-hari bepergian dari Safir ke sini, Elena tidak menemui masalah serupa seperti sebelumnya. Dia tidak tahu apakah dia hanya beruntung atau musuh takut padanya. Tapi yang penting adalah semua ini tidak mengganggunya. Dia baru saja melakukan perjalanan melalui tanah kelahirannya sambil secara bertahap mengetahui situasi terkini di negara bagian ini. Di permukaan, segalanya tampak berjalan baik. Seringkali,
Kehidupan rutin tampaknya mendominasi di sebagian besar kota yang pernah ia lewati. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan meluas di seluruh negara bagian. Bukan hal yang aneh untuk mendengar berita tentang pertempuran besar, kematian ribuan orang, dan bahkan jatuhnya beberapa raja spiritual. Dan dari apa yang wanita muda ini pelajari, pergulatan antara aliansi Nash dan Allen tampaknya seimbang. Allen memiliki banyak sekutu yang berjanji akan membantu karena produk yang dipasarkan remaja putri ini. Namun, meskipun keluarga Allen memiliki kekurangan dalam hal jumlah di Pulau Batu, mereka terus-menerus mendapat dukungan dari luar, yang merupakan faktor penting dalam keseimbangan saat ini. Saat menemukan hal seperti itu, Elena tercengang. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi orang-orang di keluarga itu, tapi bahkan dalam mimpi buruk terburuk wanita muda ini dia tidak akan berpikir bahwa kekuatan seperti itu punya begitu banyak kartu di tangannya. Apakah Ellen ada di sini? Saya ingin tahu bagaimana keadaannya. Keluarga Allen ini tampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang saya kira. Dia memikirkannya, tepat sebelum keretanya memasuki kota besar itu. Setelah beberapa waktu, Elena langsung menuju markas keluarganya di ibu kota Pulau Batu. Banyak yang ingin dia bicarakan dengan Ellen, tapi alasan utamanya datang ke sini sekarang adalah untuk mengunjungi keluarganya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi untuk menyelesaikan masalahnya dengan temannya nanti, setelah reuni dengan keluarganya. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati gerbang masuk properti keluarga Neil, organisasi pandai besi Pulau Batu yang hebat itu. Nona Elena, sungguh mengejutkan melihat Anda berada di level ini secepat ini. Seorang lelaki tua, mengenakan pakaian khas kepala pelayan, mengatakan hal ini kepada wanita muda yang berjalan di belakangnya. Itu adalah kepala pelayan ayah Elena, orang yang mengurus sebagian besar urusan dan kediaman Sane Neil yang lebih tua. Dan saat dia berjalan di belakang kepala pelayan itu, Elena sedang berbicara dengan lelaki tua itu melalui aula kediaman Sane, yang ingin dia temui saat ini. Elena tidak memiliki tanggung jawab yang berarti dalam keluarga Neil, karena dia tidak mengikuti bisnis keluarga dan bahkan sebelumnya belum mencapai tingkat minimum untuk memiliki pengaruh yang besar. Namun, sekarang dia adalah raja spiritual, dia harus mengambil beberapa tanggung jawab dan menjalani perubahan status, meskipun sebelumnya dia sangat bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Bangsawan muda pastinya akan memegang posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan bawahannya, bahkan ketika mereka belum cukup dewasa untuk memimpin. Namun, perbedaan dalam kekuasaan politik seorang bangsawan muda bisa menjadi sangat signifikan jika menyangkut spesialis dalam kekuasaan tersebut. Ambil contoh tuan muda keluarga Nash, Luke. Dia telah dipermalukan oleh Minos, tapi meski begitu, dia tidak bisa menghabiskan raja spiritual untuk menyelesaikan urusannya saat itu. Dia harus mendapat izin dari atasannya untuk melakukan sesuatu. Dan justru karena hal seperti inilah, Elena datang untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Dia tidak khawatir tentang statusnya di keluarga Neil dan apa yang mungkin dia dapatkan darinya, karena keuntungannya di Black Plain Army sudah sangat signifikan. Tentu saja, dia memiliki sedikit keinginan untuk meningkatkan statusnya dalam keluarga karena bertahun-tahun dia dibesarkan di tempat ini dan seringkali ingin mencapai hal seperti itu. Tapi itu hanyalah hal kecil baginya sekarang. Dia tidak lagi terjebak di dalam gua. Dia telah keluar dan melihat banyak kemungkinan di dunia yang luas ini. Tapi tidak seperti apa yang akan terjadi jika Elena pergi ke salah satu sekte di suatu kerajaan, dia bisa berkembang pesat di dataran hitam dan secara aktif membantu keluarganya. Dan itu membuatnya gembira. Itu sebabnya berbicara dengan ayahnya dan kemudian mencapai peningkatan statusnya di keluarga adalah hal yang penting baginya. Bukan karena manfaat yang didapatnya, tapi karena bantuan yang bisa dibawanya ke rumahnya. Dia berharap dia bisa melihat para tetua naik level lagi dan keluarga Neil mencapai level yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah mereka. Terakhir, dia ingin membantu orang tuanya mencapai kultivasi tahap ke-7. Dan dengan pemikiran itu, Elena segera tiba di kantor ayahnya. Silahkan Nona Elena, masuklah. Kepala pelayan memberitahunya sambil membuka pintu kayu besar. Saat memasuki tempat itu, Elena langsung melihat seorang pria berambut putih total sedang duduk di sofa sambil membaca koran. Orang ini tampak relatif tenang saat ini, dengan secangkir kopi spiritual di atas meja kecil di sebelahnya sambil membaca isi koran itu dengan penuh perhatian. Di halaman depan surat kabar itu,
terdapat gambar podium berukuran besar dan beberapa representasi unik dari 3 besar. Akhirnya, judul teks tersebut berbunyi sebagai berikut. Dia tidak pergi, ayah. Namun saat sedang memperhatikan hal itu, tiba-tiba lelaki tua ini kehilangan perhatiannya ketika mendengar suara manis datang dari belakangnya. Elena, kamu akhirnya kembali. Dia berkomentar sambil tersenyum di wajah lamanya. Sane kemudian menyisihkan kertasnya dan bangkit untuk memberikan pelukan selamat datang kepada anak semata wayangnya. Setelah saling menyapa, Elena segera duduk di depan ayahnya. Kemudian keduanya mulai membicarakan hal-hal yang lebih serius. Selamat telah menjadi raja spiritual. Merupakan kebahagiaan besar bagi seluruh keluarga ketika salah satu keturunan kami sampai di sana. Dia berkata dengan puas secara bersamaan sambil memejamkan mata dan menggaruk janggut putihnya. Ibumu akan senang mengetahui hal itu, hehe. Dia mengangguk sementara wajahnya sedikit memerah kali ini. Tapi karena kamu sudah mencapai level itu, aku khawatir kamu harus melalui beberapa prosedur birokrasi untuk beberapa hari ke depan, Elena. Ini akan sedikit membosankan bagimu. Tetap saja, kamu perlu mendapatkan keuntungan beberapa kekuatan dan tanggung jawab politik. Aku tahu, ayah. Kamu mungkin tahu tentang situasi Pulau Batu akhir-akhir ini, kan? Itu sebagian adalah tanggung jawabmu dan Ellen, jadi kamu seharusnya sudah mengharapkan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tetapi hal yang paling penting adalah mengenai hal-hal lain. Kamu akan dapat memimpin beberapa bawahan pada tahap ke-6 mulai sekarang, dan kamu akan dapat memimpin markasmu sendiri bahkan jika kamu bukan seorang pandai besi seperti kita semua. Petik 2. Pokoknya, ada baiknya kamu juga seorang pejuang. Hanya sedikit dari kami yang berspesialisasi dalam pertempuran, jadi kamu akan memiliki banyak hal untuk dilakukan di masa depan, hehe. Petik 2. Elena dan ayahnya kemudian melanjutkan pembicaraan tentang ini dan topik lainnya sampai wanita ini memahami semua yang harus dia lakukan mulai sekarang. Sementara Elena bersiap untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarganya, Minos berada di kota kering, mengurus urusan yang berkaitan dengan penjaga yang dikirim oleh keluarga Yil. Saat ini, semua orang tersebut telah diinterogasi oleh tentara dan petugas polisi setempat. Setelah itu selesai, Minos sudah memiliki semua informasi yang diperlukan untuk bertindak melawan keluarga tersebut. Sebelumnya dia telah mempelajari dasar-dasar mata pelajaran ini dari Winston dan Rus. Tapi penguasa muda ini bukanlah tipe orang yang berpikir bahwa bawahan atau bangsawan rendahan tidak akan memiliki informasi berharga. Dan, terkadang, orang-orang seperti ini mengetahui kebenaran yang sulit dijangkau oleh individu-individu berpengaruh. Terkadang, untuk mendominasi sebuah kota, tidak hanya perlu mengetahui kekuatan-kekuatan yang berpengaruh. Selain itu, kita juga perlu memahami bagaimana masyarakat berperilaku dan bagaimana tikus-tikus dunia bawah bertindak di belakang layar. Dan secara umum, informasi seperti itu lebih diketahui oleh orang-orang biasa, seperti dalam kasus beberapa bawahan kecil dan bangsawan. Itu terbukti benar setelah interogasi selesai, dan Stuart muda menemukan informasi yang diperoleh melalui Lionel Yil, seseorang yang sangat diingat Minos. Orang seperti itu memiliki pemahaman yang lebih baik daripada atasannya tentang kepribadian dan sikap bangsawan tertentu di Yale keluarga. Lagi pula, Lionel hanya memiliki bakat biru yang sederhana, tapi tetap saja, dia bisa dianggap sebagai orang yang berambisi. Dia tidak ingin selamanya menjadi bangsawan kelas 2, seseorang yang mungkin tidak akan pernah mencapai tahap ke-6 dalam kultivasinya. Dengan itu, ia hanya bisa menggunakan sarana dan kecerdasannya untuk mendapatkan informasi dan hal-hal yang dapat membantunya mewujudkan ambisinya. Dan orang seperti itu memiliki informasi yang memungkinkan rencana yang ada dalam pikiran Minos saat ini. Sebelumnya, Stuart muda tidak tahu apakah dia harus menipu keluarga Yil, mengatakan invasi berhasil, atau mengancam mereka dan menggunakan orang-orang dalam kelompok itu sebagai sandera. Keduanya tampaknya memberikan hasil yang sangat mirip dan membuat penguasa setempat sangat pusing. Namun setelah diberitahu mengenai isi interogasi secara lengkap, pemuda ini telah mencapai sebuah penyelesaian. Dia bersiap untuk menipu keluarga Yil dan dengan demikian menimbulkan lebih banyak kekacauan pada kekuatan itu. Minos telah menyimpulkan bahwa tidak akan lama lagi kebenaran tentang kota kering menyebar. Tapi dia setidaknya ingin memberi cukup waktu baginya untuk mengambil alih kota maritim dan mencapai level 50. Dengan itu, dia setidaknya memiliki cara yang lebih baik untuk bertindak melawan banyak musuhnya.
Apa yang Minos rencanakan adalah menggunakan keserakahan beberapa individu yang memiliki posisi berkuasa di keluarga itu untuk menipu mereka, membuat mereka menyimpan informasi tentang kota kering. Minos tidak lagi punya banyak pilihan untuk bertindak. Jadi, dia mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian kebenaran tentang kota kering untuk menunjukkan kepada para tetua keluarga Yil betapa berharganya tempat ini. Dan alangkah buruknya jika mereka hanya sekedar mengantarkannya dalam piring kepada keluarga kerajaan setempat. Artinya, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa keluarga Brown pasti akan mengambil alih kota kering jika mereka menganggap tempat ini berharga bagi mereka. Terlebih lagi, jika ada keluarga bangsawan yang mengecam Minos dan pasukannya atas pelanggaran apapun yang terjadi, mereka akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menduduki dataran hitam. Faktanya, keluarga kerajaan adalah pemilik wilayah dan, secara teori, dapat mengambil kedaulatan keluarga bangsawan dan mengalokasikan wilayah tersebut ke kekuasaan lain. Namun melakukan hal ini tanpa alasan yang masuk akal akan berdampak buruk bagi moral negara tersebut, yang tentu saja perlu menjaga ketertiban dan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Menjadi kuat dan ditakuti adalah hal yang baik, tetapi itu saja tidak akan berhasil. Lagi pula, jika semua orang membencimu, hari di mana semua orang memberontak mungkin sudah dekat. Dalam hal ini, bahkan keluarga kerajaan pun tidak melakukan semua yang mereka bisa. Jadi, mereka perlu menjamin perkataan mereka bahwa mereka tidak akan mengambil sesuatu dari para bangsawan tanpa alasan yang masuk akal. Itu juga memastikan bahwa Minos dapat mempertahankan dataran hitam miliknya bahkan jika keluarga kerajaan menemukan lokasi ini. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan banyak konsekuensi, dan dia harus membayar beban pajak yang besar, tetapi House Brown tidak akan menggantikannya jika pemuda ini bersedia bertekuk lutut dan menerima kenyataan seperti itu. Di sisi lain, dia pasti tidak akan menerima perlindungan apapun dari keluarga kerajaan. Itu hanya akan menunggu hari ketika pemuda ini jatuh ke tangan keluarga lain. Bagaimanapun, kekuatan lain tidak akan berhenti pada kesempatan seperti itu. Namun, pasti akan jauh lebih menarik bagi keluarga Brown jika mereka menguasai dataran hitam tanpa menimbulkan kebencian semua orang di negara bagian tersebut. Jadi, jika keluarga Yil mengirimkan informasi kota kering kepada kekuatan tersebut dan mengecam pelanggaran Minos terhadap Akademi Bintang Hitam, kekuatan tersebut akan memiliki pembenaran. Akibatnya, Minos akan kehilangan kedaulatannya, dan keluarga Yil tidak mendapat keuntungan apapun darinya. Justru pada poin inilah rencana Minos didasarkan. Dia akan mencoba menipu keluarga Yil agar percaya bahwa kota kering telah diambil alih oleh kelompok Winston, Roose, dan Lionel. Tapi, di saat yang sama, dia akan mengirimkan informasi yang sebenarnya tentang tanahnya, hal-hal yang sudah diketahui organisasi tersebut karena kedatangan Ryland dan Ralph ke tempat ini. Seperti misalnya informasi mengenai perkebunan dengan konsentrasi spiritual tinggi yang terdapat di kawasan ini. Di sisi lain, akan ada informasi palsu mengenai kekuatan tentara lokal, populasi, Del. Hal-hal yang akan membuat kekuatan tersebut percaya bahwa wilayah kekuasaannya akan aman bahkan tanpa mengirimkan penjaga dalam jumlah besar ke sini. Akhirnya, dia bermaksud membuat keluarga itu percaya bahwa dia akan berada di bawah kendali organisasi semacam itu. Jika ada yang tidak beres dan keluarga kerajaan menemukan kota kering, keluarga insan bisa saja mengklaim bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kota itu dan menyalahkan Minos. Setidaknya, itulah yang Minos ingin para pemimpin ambisius organisasi itu sadari setelah membaca laporan dari Winston, Roose, dan Lionel. Laporan-laporan ini akan menjelaskan kepada orang-orang berpengaruh di keluarga bangsawan itu bagaimana wilayah kota kering telah jatuh ke dalam kendali kelompok Winston. Bagaimana Stuart muda, seorang yang lemah dan penakut, telah menjadi boneka organisasi itu. Terakhir, potensi tempat ini harus dieksploitasi, selain tidak adanya ancaman internal. Bagaimanapun, itulah rencana Minos untuk menyelesaikan masalah ini untuk sementara. Apakah ini rencana yang sempurna? Tidak, tentu saja bukan. Karena ada risiko keluarga Yil mengabaikan semua ini dan menyerahkan kota kering begitu saja kepada keluarga kerajaan. Namun peluang keberhasilannya, setidaknya dalam jangka pendek, tidaklah kecil. Artinya, setidaknya dalam rentang waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, hal ini kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan dimulainya perang antara tentara dataran hitam dan keluarga kerajaan. Minos dan pasukannya hanya harus berurusan dengan keluarga Yil, yang jauh lebih baik dibandingkan pilihan lainnya.
Tapi Minos tidak khawatir untuk memulai rencana itu sekarang. Dia dan Dry City masih memiliki waktu lebih dari 10 hari hingga batas waktu yang diberikan oleh keluarga Yale untuk kelompok Winston berakhir, dan mereka harus mengirimkan laporan mereka. Minos ingin mengirimkan laporan tersebut hanya pada menit-menit terakhir untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Dan bahkan jika hal seperti itu bisa menimbulkan pertanyaan, keraguan terkait dengan sulitnya menundukkan kota kering, Stuart muda sudah memikirkan pembenaran yang bagus untuk hal ini. Sekalipun kotanya seharusnya dapat direbut dengan mudah, hal itu tidak akan menghentikan terjadinya penundaan. Orang yang ketakutan dan lemah bisa menemukan banyak cara untuk bersembunyi, membuat misi seperti itu menjadi lebih lama. Dengan itu, dia bisa digunakan sebagai alasan mengapa invasi kota kering memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Pokoknya, sementara Minos menunggu waktu untuk memulai rencana itu, dia berurusan dengan urusan lokal kota kering di kantornya. Saat ini, dia sedang duduk di belakang mejanya sementara tangannya bertumpu pada perabot ini, kedua tangannya dirapatkan setinggi mulutnya. Namun di sisi lain, di depan mejanya ada seorang pria berseragam mirip dengan yang digunakan petugas Satpol PP. Pria ini menyajikan beberapa data tentang tahanan lokal, yang jumlahnya sudah cukup banyak sehingga topik ini relevan untuk pembangunan lokal. Tuan muda, para tahanan yang dibawa dari kota maritim sudah bekerja di ladang pertanian. Tapi, sedangkan untuk penjaga keluarga Yale, mereka masih membutuhkan beberapa hari lagi sebelum bisa bekerja sebagai petani. Lanjutnya menjelaskan situasinya, dari orang-orang itu kepada penguasa muda dengan ekspresi tenang di wajahnya. Baik pengawal kerajaan yang dibawa ke kota kering maupun orang-orang dari keluarga Yale menerima perlakuan yang sama. Itu adalah pekerjaan wajib di ladang pertanian. Mereka adalah tawanan perang, dan Minos tidak berniat membiarkan mereka melakukan apapun sambil menghabiskan pundi-pundi kota kering. Lagi pula, meskipun mereka tidak membutuhkan banyak, orang-orang seperti itu harus makan secara teratur. Selain itu, mereka akan meminta layanan pembersihan di sel mereka, penjaga untuk mengawasi mereka, Jadi, ada banyak biaya untuk menahan seseorang di penjara, dan dengan rencana Minos, jumlah tersebut hanya akan meningkat di masa depan. Dalam hal ini, daripada menyia-nyiakan dana Blackline untuk orang-orang ini, Minos akan membuat mereka bekerja untuk membayar hal-hal seperti itu. Dan karena banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di ladang pertanian setempat, orang-orang ini merupakan tambahan yang sangat baik. Itu karena, meski budidaya mereka disegel, masing-masing tahanan ini lebih kuat dari rata-rata petani setempat. Dalam hal ini, mereka bisa menghasilkan banyak dan membantu mempercepat pembangunan lokal. Tapi Minos tidak akan bersikap tidak adil terhadap orang-orang seperti itu. Di masa depan, mereka akan menerima sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Jumlah tersebut hanya sebagian dari penghasilan petani biasa untuk pekerjaan yang sama, karena mereka harus membayar berbagai biaya. Namun, ini sudah sangat baik bagi mereka yang dipenjara dan hidup di tangan musuh. Ketika dilepaskan, mereka pasti akan menerima sejumlah besar kristal menurut standar wilayah ini. Itu adalah hal yang baik bagi kedua belah pihak dalam situasi ini. Sesuatu yang akan membuat hubungan ini lebih dapat diterima. Setidaknya tahanan seperti itu tidak akan diperbudak dan akan menghadapi hukuman terus-menerus yang akan datang jika musuh lain menangkap mereka. Jadi, orang-orang itu sudah siap menerimanya. Lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi prajurit itu untuk menyelesaikan urusannya dengan Minos dan kembali ke tempat kerjanya yang biasa. Sebaliknya, beberapa saat setelah orang tersebut meninggalkan kantor Minos, Mia masuk ke sana dan berkomunikasi dengan atasannya. Tuan muda, Nona Mendi ada di sini untuk menemui Anda.